Wahaikum jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Wa qala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Para ikhwah sekalian yang semoga semuanya senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah di malam hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat-nikmatnya lah serta taufik dan hidayahnya. Di malam hari ini kita kembali dimudahkan untuk bisa kembali bersama-sama duduk di salah satu di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali mengkaji salah satu bagian dari ilmu agama kita yang wajib kita pelajari, yaitu ilmu bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selalu kita mengingat perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Mana beliau mengatakan, pelajarilah oleh kalian bahasa Arab karena ingatlah dan ketahuilah bahwasanya bahasa Arab itu adalah merupakan salah satu bagian dari ilmu agama kita yang wajib kita pelajari. Kita selalu memohon pada Allah, selalu kita berharap kepadanya dengan seluruh nama yang husna dan sifatnya yang mulia. Semoga majelis ilmu kita di malam hari ini Allah catat menjadi satu aktivitas yang memberatkan timbangan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Dan kita selalu memohon pada Allah semoga langkah kaki kita Allah membalasnya kelak di yaumil qiyamah menjadi sebab dimudahkannya perjalanan kita menuju surganya. Semoga Allah melimpahkan pada kita rahmat, keberkahan, ampunan, dan tidak lupa selalu kita memohon padanya tambahan ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma aslih lana sya'nana kullah fala takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga pada keluarga beliau, para sahabatnya, dan pada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kaifa halukum ya ikhwah? Hal antum bi khairin? Nahnu bi khairin walhamdulillah. Masyaallah. Wa kadzalika ana hadzal yaum bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk jawabannya lebih semangat dibandingkan ketika mau ujian ya. Kalau mau ujian biasanya alhamdulillah Ustaz bi khair ya. Saking tegangnya ya. Alhamdulillah sudah lepas karena kita sudah membahas dan juga mengevaluasi pembahasan pelajaran 4 sampai 6 dari kitab Durusul Lughah, dan alhamdulillah saya lihat hasilnya sangat baik sekali. Oleh karena itu di kesempatan malam hari ini kita bisa memasuki di pelajaran 7. Kalau sampai ternyata yang di bawah 70 itu lebih banyak dibandingkan yang di atasnya, maka diulang lagi ya. Cuma ternyata Masya Allah luar biasa, jawabannya sangat baik-baik sekali. Dan saya kira tidak butuh pengulangan ya, karena memang dilihat dari hasil itu mudah-mudahan menunjukkan antum semua sudah memahami pelajaran-pelajaran yang telah dibahas sebelumnya.
Baik, barakallahu fikum ikhwah fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sebelum kita masuk ke pelajaran 7, saya bagikan dulu ya. Atau tidak usah, nanti aja di akhir. Bagikan dulu aja ya. Nanti aja. Di akhir aja ya. Insyaallah di akhir saja kita bagikan. Ya. Bismillah di akhir ya, setelah kita membahas pelajaran hari ini, yaitu adalah di pelajaran ke-7 dari kitab Durus Lugah pada jilid yang kedua. Baik ikhwah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pada pelajaran ke-7 ini ada beberapa pembahasan yang akan beliau sampaikan kepada kita. Pembahasan-pembahasan yang akan beliau sampaikan pada kita terkait tentang kaidah bahasa Arabnya, itu adalah yang pertama kita akan diajarkan oleh penulis tentang penggunaan dhamir jamak mukhatab dan mutakalim pada fi'il madhi. Jadi kalau antum lihat di pelajaran 4, 5, 6, dhamir yang kita baru pelajari itu adalah dhamir anta, ana, anti, ana. Ya, bisa dilihat nanti lagi ya. Bisa merujuk pelajaran 5 huwa, hiya, pelajaran 6-nya hum, hunna, begitu ya. Maka di pelajaran 7 penulis akan menyampaikan khusus tentang dhamir jamak mukhatab dan mutakallim, yaitu pada dhamir antum dan antunna. Kemudian jamak mutakallimnya adalah nahnu. Karena nanti di pelajaran 8 kita akan membahas semua pembahasan fiil yang kita pelajari dari 4 sampai 7 tentang fiil madhi. Karena fiil madhi puncaknya sudah sampai di pelajaran 8 saja. Kalau sudah di pelajaran 8 selesai, atau kalau sudah selesai pelajaran 8, udah tidak lagi kita membahas madhi. Karena nanti sudah akan kita membahas pembahasan fiil berikutnya, itu mudhari. Setelah mudhari 10 sampai 13, nanti masuk ke 14 amr, perintah dan larangan. Begitu. Jadi nanti kesimpulan tentang fiil madhi ada di pelajaran 8. Nah, sebelum masuk ke kesimpulan, ada 2 dhamir yang belum kita bahas pada fiil madhinya, itu adalah dhamir jamak mukhatab dan mutakalim. Makanya di pelajaran 7 ini penulis akan menyampaikan contoh-contoh dhamir jamak mukhatab dan mutakalim sebagai penyempurna dari dhamir sebelumnya 4, 5, 6. Itu bisa lihat lagi nanti ya, 4, 5, 6. Silakan kalau mau murojaah itu bisa lihat ya. Di sini kita membahasnya jamak mukhatab dan mutakallim. Kesimpulan nanti di pelajaran 8. Kemudian tidak hanya tentang dhamir jamak mukhatab dan mutakallim, di pelajaran 7 ini nanti kita juga akan belajar dan mengenal tentang penggunaan kata kana. Yang mana kana ini sebetulnya amalannya atau tugasnya sama seperti pada kata laisa. Karena laisa merupakan saudari-saudarinya kana, di mana kana ini merupakan fi'il madhi nakis. Kenapa dinamakan nakis, Ustaz? Nah, jawabannya nanti kita lihat ya pada pembahasan itu, begitu ya. Bagaimana yang saya share videonya. Sampai Ustaz selama 30 tahun saya belajar, ternyata belum tahu nakis itu apa. Saatnya saya bermimpi ketemu si Baweh dan ya, ternyata kemudian dia mimpi, kemudian berada di dunia para ulama nahwu zaman dulu. Iya, ada si Baweh, ada kisah, ada lanjutannya. Jadi kaidah bahasa Arab ini di Mesir itu dibuat menjadi satu drama, film buat. Kalau kita kan filmnya nggak jelas sinetronnya, benar nggak? Cinta-cintaan dan sebagainya. Nggak tahu juga, nggak pernah nonton itu. Ya, kalau di Mesir ya kebanyakan untuk drama-drama yang mereka buat berkaitan dengan bahasa Arab. Ya, ada yang mereka buat itu tentang kaidah nahwu. Jadi nanti di sana ketemu sama si Baweh, ketemu sama itu. Ya walaupun memang ada juga ya sinetron-sinetron yang nggak benar juga, banyak juga di sana. Ya tapi setidaknya mereka ada membuat juga ada film yang kemudian dijadikan kaidah. Nah itu potongan yang diatur. Karena kalau kita lihat ya pakai bahasa Arab penuh, terjemahannya kan butuh waktu. Ya itu ngambil potongan ya tentang kana. Itu bagus, betul, rame ya filmnya. Kenapa? Karena kita belajar kaidah tapi sambil nonton film gitu. Ya
Ya, ada di YouTube-nya bisa dilihat. Tapi belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, baru pakai bahasa. Baik. Jadi nanti kita akan belajar tentang kana, ikhwah. Nah, kana ini apa sih gitu. Kemudian bagaimana cara mentasifnya kana. Kemudian makna kana dalam kalimat itu apa? Ini akan kita bahas nanti di pelajaran 7. Antum sering dengar firman Allah, wa kana Allahu ghafurur rahima. Innama idza arada fa idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun apa sih kun? Apa sih yakun? Apa sih kata kana? Nah, kana ini dalam Al-Quran memiliki 5 makna. Apa saja nanti akan dibahas insya Allah. Walaupun sebetulnya pada pembahasan pelajaran 7 ini, kana yang akan kita bahas hanya kana yang memiliki makna lampau. Ya, sebagai contoh, al-qalamu 'alal maktabi. Makna al-qalamu 'alal maktabi? Pena di atas meja. Kalau saya mengatakan itu al-qalamu 'alal maktabi, maka hukum asal jumlah ismiyah adalah saat ini. Al-qalamu 'alal maktabi maksudnya pena itu di atas meja. Kapan? Sekarang. Al-ma'u harun. Al-ma'u harun. Apa artinya? Air itu panas. Kalau saya mengungkapkan itu, maka maksudnya saat ini air yang ada saya sampaikan ini dalam keadaan panas. Nah, kalau kita ingin menyampaikan tadi pena itu di atas meja. Tadi loh penanya di atas meja. Sekarang udah gak ada. Tadi air itu panas. Sekarang sudah tidak panas. Ketika kita ingin menjadikan satu kalimat jumlah ismiyah yang mana sekarang menjadi lampau, ya tafadhol. Ya, maka caranya adalah kita menambahkan kata kana. Itu makna asal dari kana. Sehingga kalau saya mengatakan kanal qalamu 'alal maktabi, tambahin kana. Kanal qalamu 'alal maktabi, berarti artinya tadi pena itu di atas meja. Tadi, saya sampaikan tadi, lampau. Ya. Kanal ma'u haron. Asalnya harun jadi haron, mansub. Kanal ma'u haron, apa maksudnya? Air itu tadinya panas. Dan kata kana ini karena dia fi'il bisa berubah-ubah. Kalau hakibah, kanat al-haqibatu tahtal maktabi. Tadi meja apa? Tas itu di bawah meja. Kalau kepada anta kunta toliban fi hadzal masjid. Kalau kunta toliban fi hadzal masjid apa artinya? Kamu dulu pelajar di masjid ini. Berarti sekarang sudah enggak. Makanya sering kita mendengar aina anta ya akhi. Apa aina anta? Mana aina anta? Di mana kamu? Maksudnya sekarang. Tapi kalau antum bilang antum tadi kemana? Antum bilangnya gimana? Aina kunta ya akhi. Begitu. Nanti belajar itu. Cuma yang serem itu adalah kalau anti. Nah, itu dia. Aina kunti asuk. Ada orang begitu. Mirip. Iya. Aina kunti. Kuntu tadi kita jawabannya. Kuntu fil hammami. Aku tadi di kamar mandi gitu. Nanti kita akan belajar nih membuat satu kalimat jumlah ismiyah yang maknanya sekarang jadi lampau. Kalau fi'il kan gampang ya. Ya, zahaba Hamidun ilal masjidi. Hamid tadi pergi ke masjid. Kalau sekarang ubah ke mudhari, nanti belajar gitu. Nah, jumlah ismiyah juga bisa. Waktu sekarang jadi lampau. Cuma wajib ditambahkan istilahnya kalau bahasanya tubinya. Tubinya pakai apa? Kana gitu. Ya kalau tahu bahasanya tubi, tahu tubi ya? Sisipan. Ya kan kan ya. Ada du, ada das, gitu gak? Ya kan? Udah lama ya, nggak apa-apa lah. Karena udah gak ada UN juga kita sekarang. Jadi nggak usah belajar nggak apa. Lulus semua, insya Allah. Baik, jadi nanti ada kananya itu merubah, dan itu akan kita bahas. Sebetulnya dibahas itu saja, tapi saya khawatir nih,
Kalau yang disampaikan hanya itu aja, nanti ketika antum baca wa kana Allahu ghafurur rahima, Allah tadinya pengampun penyayang. Oh, berarti sekarang udah nggak lagi dong. Nah, nanti antum seperti orang-orang dulu yang hidup di zaman Abdullah bin Abbas. Ada yang bertanya, kalau begitu Allah sudah gak pengampun penyayang dong. Karena dulu yang masih Islam kan menyebar tuh Islam ya, bukan hanya orang Arab. Ya akhirnya ketika mereka baru belajar ketemu kata kana biasa digunakan sehari-hari dengan lampau, ternyata kana itu punya makna lain. Di antara makna lainnya nanti akan sebutkan ada 5. Di antara menunjukkan makna terus menerus. Gitu. Jadi wa kana Allahu ghafurur rahim, artinya Allah dari dulu sampai seterusnya pengampun penyayang gitu. Dan hal ini banyak diungkapkan dalam syair-syair Arab walaupun tidak sesering mana asalnya gitu. Karena kalau antum mengatakan gini, kanal kitabu alal maktabi, kanal qalamu alal maktabi, tadi pena itu di atas meja, kan bisa. Tadi sampai sekarang masih di atas meja, dan itu bisa walaupun hukum asalnya lampau. Makanya nanti dijelasin ya lebih jauhnya. Makanya nanti pas pembahasan latihan kana ya antum hadir gitu ya. Kalau tidak hadir ya lihat rekaman. Kalau nggak lihat rekaman, tanya sama Muhdi. Kemudian ya dong. Insyaallah. Nanti dibahas lebih rinci ya karena itu ya seperti apa. Nanti ada di latihannya. Dan sudah saya tulis, bisa nanti antum baca-baca dulu. Biasanya kalau baca aja orang begitu paham, nanti akan lebih paham ketika dijelaskan. Tapi nanti akan disampaikan. Itu yang kedua, ikhwah. Yang ketiga, di pelajaran 7 ini kita juga akan dikenalkan oleh penulis tentang kaidah iltiqa'us sakinain. Apa itu iltiqa'us sakinain? Tentang bertemunya 2 sukun dalam satu kalimat. Kalau ada 2 sukun dalam satu kalimat, apa yang harus kita lakukan? Apa? Iya betul, harus diberikan harokat pada sukun yang pertama. Dan kebanyakan harokat itu kalau bertemu dengan sukun yang musukun, harokat yang perih, harokat asal diberikan adalah kasroh. Jadi kalau ada sukun-sukun, semuanya diberikan kasroh, itu hukum asalnya. Kenapa ikhwah? Karena kasroh adalah harokat yang paling ringan. Maka saya pernah sampaikan ya, analisa saya dulu. Jadi perumpamaannya, kalau suami istri lagi diem-dieman, diem kan gak akan nyambung, diem terus ya. Maka harus ada yang memulai berbicara. Biasanya kalau berbicara ketika sedang berantem, itu pembicaraannya pembicaraan yang berat atau yang ringan? Pasti ya ringan. Dan biasanya mulai bicara istrinya dulu atau suaminya dulu? Pasti kita yang ngalah ya. Masya Allah. Kata Imam langsung to the point ya Imam. Ya kan? Dia mau berbicara apa? Bicara kalau masih bicara yang berat ya nyambung itu nggak bisa. Makanya kalau masalah kasroh, makanya kita bahas kasroh. Tapi ada yang tidak kasroh, malah jadi fathah, malah jadi doma. Nah itu apa? Nanti aja ya di latihannya insyaallah. Nah kalau disampaikan sekarang selesai dong pelajarannya ya. Ya biar penasaran ya kan. Yang penting antum punya gambaran dulu. Oh itu loh yang mau dibahas. Gitu ya. Paham insyaallah? Baik, yang keempat. Dalam pelajaran ini kita juga akan dikenalkan dengan wawu isbah. Dan insyaallah ini antum sudah tahu nih, karena udah pernah ya. Itu wawu yang bertemu dengan mim jamak pada domir tu. Sebagaimana Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni." Maksudnya ra'aitumni jadi tumuni. Namanya wawu isbah. Apa itu isbah? Isbah artinya mengenyangkan. Jadi kalau antum lapar, antum belajar bahasa Arab ya. Sering-sering baca apa? Ra'aitumuka, ra'aitumuni. Gak tahu deh kenapa namanya mengenyangkan. Karena memang lebih lega pengucapannya dibandingkan dengan ra'aitumni ya. Tapi kalau tumuni, aduh kayaknya rasanya
lega, seolah-olah apa? Mengenyangkan. Walaupun sebetulnya kalau lapar itu banyak lapar ya. Tapi memang begitu penamaannya. Namanya dikenal dengan wau isbah. Nanti ada lebih jelas, nanti kita akan lihat kembali latihannya. Lumayan banyak juga ya pembahasan kita dibahas. Yang kelima, pada pelajaran 7 ini kita juga akan dikenalkan oleh penulis tentang kaidah zu. Ustaz dulu kan mudah saat zu di pelajaran berapa ya? 1 jilid 2. Saya pernah sampaikan ke antum. Kalau antum lihat lagi diktat atau handout atau bisa bilang silabus yang saya berikan tulisan, saya sampaikan zu ini akan disampaikan oleh penulis dalam kitab usul sebanyak 4 kali. Karena zu ini kompleks sekali. Zu buat laki-laki, Muhammadun zu khuluqin. Kalau perempuan, Aminatu zatu khuluqin. Kalau jama' at-tullabu zawu khuluqin. Kalau muannas at-talibatu zawatu khuluqin. Begitu ya. Nah, di pelajaran 7 ini pembahasan yang akan disampaikan adalah kata yang datang setelah zu itu harus selalu nakirah atau pakai alif lam. Kalau antum lihat di pelajaran 1 itu semuanya nakirah, zu khuluqin. Nah, pelajaran 7 ini penulis akan sampaikan ada kondisi di mana kata yang datang setelah zu, zatu, zawu itu diberikan alif lam. Tabarakasmu rabbika dzul jalali wal ikram. Dzul jalali. Pakai apa tuh? Alif lam kan? Ya, wa yas'alunaka dzil qarnain. Dzil qarnain. Pakai alif lam. Kapan? Ya, kata yang datang setelah zu itu pakai alif lam. Dan kapan tidak pakai alif lam? Ternyata memberikan alif lam setelah zu dan tidak memberikan, kalau kita salah menempatkannya itu bisa beda arti. Itu dalam bahasa Arab kompleks banget. Semua masukkan apa? Al sama enggak setelah zu beda artinya. Ya. Mau contohnya? Nanti aja ya ketika ada latihan insyaallah. Bikin penasaran dulu ya. Jadi pada masa ini juga akan belajar pakai alif lam atau tidak. Tidak pakai alif lam, pakai alif lam beda arti. Tipis banget loh. Sama alif lam sama enggak ya. Tapi bisa berubah maknanya. Contohnya dulu deh. Adaftaru zu gilafin jamilin. Lihat setelah zu gak ada alif lam. Ini artinya buku tulis itu zu mempunyai gilafin jamilin, mempunyai sampul yang indah, sampul yang bagus. Tapi kalau saya pakai alif lam, adaftaru zul gilafil jamili, ini artinya buku tulis yang ada yangnya, mempunyai sampul yang bagus itu belum sempurna. Kenapa? Karena pada kalimat pertama zu-nya sebagai khobar, adapun yang kedua zu-nya sebagai na'at. Kok jadi na'at Ustaz? Iya, karena zu yang pertama setelahnya kan mudhofnya nakirah. Oh berarti dia khobar. Kalau yang di bawah setelahnya ada alif lamnya, berarti zu-nya dikatakan sebagai ma'rifat. Na'at kan harus sama. Ustaz, kok nggak ditambahinnya di alif lamnya, ada di zu-nya al-zu gilafin itu kan ya, biar sama. Tapi kenapa setelahnya? Jawabannya tunggu ketika pembahasannya. Nggak. Jawabannya adalah, sampaikan dulu. Jawabannya adalah karena mudhof nggak boleh pakai alif lam. Makanya alif lamnya dikasihnya di mudhof ilaihi. Ya. Jadi di sini perlu antum perhatikan ya perbedaannya. Adaftaru zul gilafil jamili golin misalnya. Buku tulis yang bersampul bagus itu mahal. Jadi beda kedudukan dan beda artinya.
Baik, untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan ya, insya Allah. Jadi kapan kita berikan alif lam dan kapan tidak, nanti akan juga dibahas. Ustaz, kalau begitu, kalau zul sebagai naat harus ma'rifat terus, tak Ustaz? Enggak juga. Kalau seandainya disifati nakiroh, berarti kan zulnya nakiroh juga. Nah makanya ini butuh pembahasan nanti aja ya, insya Allah di latihannya satu-satu dijelasin. Karena kalau langsung semuanya selesai pelajaran kita dan kemudian waktunya bisa sampai mungkin subuh nanti. Udah di sini. Mungkin makan mie ayam dulu nggak apa-apa. Kita makan dulu. Yuk. Oh, Masya Allah. Iya. Beneran itu. Oh, Masya Allah. Pas Anda bilang isba ini kenyang. Oh, isba. Ya, itu beneran. Baik, Hasan. Kemudian di pelajaran 7 ini, ikhwah, kita juga akan dikenalkan oleh penulis tentang satu kaidah mengedepankan maf'ul bi dari fi'il dan fa'ilnya. Ya, pernah disampaikan ya di pelajaran 5 sebelumnya, bahwasanya maf'ul bi itu nggak selalu di belakang, boleh ditaruh paling depan. Apa tujuannya dan kapan saja digunakan? Nah, akan kembali dirinci nanti di pelajaran ini, insya Allah. Yang terakhir, ikhwah, yaitu pada pelajaran 7 kita akan dikenalkan tentang adadul kusur, angka pecahan. Yang dalam bahasa kita setengah, seperdua, sepertiga, seperempat, sepersatu nggak ada ya. Seperdua, sepersatu ya berarti satu, ya kan? Satu persatu ya. Seperdua, sepertiga, seperempat. Gimana kita bilangnya? Dulu kita belum belajar kan wahid, isnan, salasa, arba'ah, khomsah. Kalau angkanya urutan gimana? Wahid jadi awal, asani, asalis, arrobi, alkhomis, begitu. Itu namanya angka urutan. Dan ada lagi nanti namanya angka pecahan. Seperdua, nisfun, gitu. Salisun, salasa, nanti sepertiga, sulusun. Arba'ah, rubu'un, nanti gitu. Khomsah, khumusun. Jadi jangan ketukar nih. Khomsah, khomis, khumusun. Yang penting atau nggak bilangnya masna, wasulasa, waruba. Nah itu udah beda lagi. Kalau bentuknya begini, masna, sulas, gitu ya. Ruba, ya, khumas, ini bentuknya gini. Kalau misalnya yang tadi angka pecahan gimana? Sulus, rubu, humus, gitu tuh bentuknya. Humus, sudus, subu. Nanti kita pelajari. Kalau bentuknya sulas, ruba, humas, itu 3-3, masna 2-2, artinya sunnah ya. Tapi seringnya masna, itu boleh dengan 2 cara, nanti sampaikan. Sunnah, sulas, ruba, humas, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5. Hal ini digunakan kalau seandainya antum punya sesuatu yang banyak. Misal, saya punya banyak pena nih. Tafadhol, khuzu ya ikhwan, hadhil aqlam masna masna. Silakan diambil penanya berapa? 2-2. Masing-masing ambil 2, begitu. Tafadhol, khuzu hadhil aqlam sulasa. Silakan ambil pena ini berapa? 3-3. Jangan atau pahami 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 2 tambah 2, 4, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4, 10, rubah 4 tambah 4, 8. Berarti boleh nikahin perempuan 18. Berarti kacau tuh, belajar bahasa Arabnya belum tuntas ya. Salah paham. Karena maksudnya menyebutkan bilangan yang jumlahnya banyak, mengambil masing-masing 2, 3, atau 4, begitu. Nanti kita akan bahas lebih jelasnya tentang adadul kusur ya, bagaimana mengungkapkannya. Jadi ada beberapa pembahasan ikhwan tadi saya sampaikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 pembahasan yang insya Allah akan disampaikan oleh penulis di pelajaran 7 ini. Masing-masing kaidahnya akan kita bahas satu persatu sesuai dengan latihan yang akan diberikan. Hari ini insya Allah apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah muqaddimahnya dulu. Bagaimana muqaddimahnya? Yaitu membaca apa? Percakapan dalam pelajaran 7. Yang dalam percakapan ini semua tadi yang saya sampaikan pembahasannya
disampaikan oleh penulis dalam percakapan ini. Rinciannya di latihan. Paham ya? Tadi yang saya sampaikan secara umum semuanya diberikan contohnya di sini dalam percakapan. Seperti biasa nih, dalam percakapan akan disampaikan tadi yang saya sampaikan tuh secara umum. Secara umum juga disampaikan contohnya. Perinciannya satu persatu dari 7 pembahasan tadi akan disampaikan dalam latihan demi latihan. Begitu ya. Jadi pahami insya Allah. Paham tuh? Ya. Berarti hari ini pembahasan kita apa? Membaca percakapan, memahaminya, dan juga menjawab soal berkaitan percakapan. Yang dalam percakapan itu akan disinggung semua pembahasan yang tadi saya sampaikan. Gak mungkin gak ada, pasti ada. Karena nanti dirincinya di mana? Di latihan. Karena begitu metode penulis berikan pengajaran kepada kita. Diberikan dulu percakapan. Dalam percakapan ada kaidah-kaidahnya, baru nanti di latihan diapakan? Dirinci latihan-latihannya. Begitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Insya Allah ya bisa dipahami ya. Paham tuh? Minarto mengom kayaknya harus sering-sering baca mau isba ya kan? Masya Allah. Oh gitu. Oh gitu kita break dulu ya. Ya kalau gitu. Boleh kita break sejenak. Kemudian kita lanjut lagi. Ya. Baik. Karena memang kalau nggak pas enak. Jadi masya Allah nih. Belajarnya kita baru mukadimah, mau lanjut ke contoh, break dulu satu. Ini kayak daurah jadi. Baik, sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjut setelah makan. Lanjut lagi ya. Nah. Ini kita lanjutkan lagi ikhwan. Jazakumullah khairan katsiran. Allahumma barik lahu waghfir lahu warhamhu. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Allahumma amin. Semoga yang berikan makan tadi mendapatkan rahmat Allah, diberkahi Allah, dan kemudian dirahmati Allah, dan Allah berkahi hartanya, Allah berkahi dia, dan Allah berikan ia makan sebagaimana yang memberikan makan pada kami, dan Allah berikan ia minum sebagaimana dia berikan minum kepada kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita. Baik, tadi sudah saya sampaikan pada antum muqaddimah, pendahuluan mengenai kaidah apa saja yang akan disampaikan oleh penulis di pelajaran 7 ini. Sekarang kita akan melihat contoh-contoh penerapan dari kaidah-kaidah tadi melalui percakapan yang disampaikan di pelajaran 7 ini. Jadi di pelajaran 7 di percakapannya akan disampaikan beberapa contoh penerapan kaidah tadi ya secara umum. Perhatikan ikhwah, di percakapannya saya akan bacakan terlebih dahulu, nanti baru kemudian saya baca kembali dan antum ikuti bacanya. Baik, percakapannya berlangsung antara seorang ayah, ya, ibu dan juga anak-anaknya. Jadi ini berlangsungnya di rumah. Unik. Biasanya kalau dalam kitab Durusul Lughah percakapannya semuanya di sekolah. Ya, tidak ada yang tidak di sekolah, melainkan hanya pada beberapa 1-3 percakapan aja. Karena memang tujuan dari Durusul Lughah ini bukan kepada percakapan ya, lebih kepada penjelasan, pemahaman kaidah dan penerapannya. Ya kalau untuk percakapan ya lebih kepada kitab yang lain atau menggunakan seperti Baina Yadai dan sebagainya. Ya. Baiklah kalian dimati Allah SWT. Jadi memang percakapan kita ini ya hanya berlangsungnya kebanyakan di sekolah atau di rumah, udah itu doang. Ya, jadi enggak berkembang ke percakapan lain. Baik, langsung saja dengarkan terlebih dahulu ikhwah ya percakapan ini. Istami'u jayidan summa karriru. Istami'u jayidan apa? Istami'u jayidan hadal qiraah. Dengarkan baik-baik dulu bacanya. Jangan diikuti ya, dengarkan dulu sambil diperhatikan. Aina dhahabtum ba'da darsi ya abnai? Zahabna ilal mal'abi. Aquratal qadami la'ibtum am quratas sallati? La'ibna al-yawma quratal qadami. La'ibna quratas sallati fil usbu'il madi. Saya ulang.
la'ibna kuratas sallati fil usbu'il madi. Ama zahabtum ilal maktabatil yauma? Bala zahabna. Ketemu lagi kan? Bala. Kalau tadi hujannya di sini, waduh dapat nih bocoran. Pasti disinggung lagi, sebelumnya kan ada ya. Bala zahabna. Maza qara'tum hunaka? Qara'na as-suhufa. Asami'tumul akhbara minal ida'atil yawma? Na'am sami'naha. Min ayyi ida'atin sami'tum? Sami'na min salasi ida'atin. Min ida'atil riyadi wa ida'atil qahirati wa ida'atil landana. Sami'tu anna Bilalan maridun wa annahu fil mustashfa. Asahihun hada? Na'am, hada sahihun syafahullahu. Amin. Mata dakhala al-mustashfa? Dakhala qabla salasati ayyamin. Aina al-kitabu dhul ghilafil ahmaril ladhi kana fi ghurfati? Ara'aytumuhu? Ana akhadtuhu al-barihata wa qara'tu nisfahu. Wa aina al-majallatu allati kanat tahta dhakal kitabi? Ahadihi hiya? La, al-majallatu dhatul ghilafil asfari. Hiya indi. Akhadtuha al-yawma. Yarinul jarasu fayaqumu Marwanu wa yaftahul baba wa tadkhulu akhawatuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aina dhahabtunna ya banati? Dhahabna li ziyaratil mudirati. Amashaytunna am dhahabtunna bis sayyarati? Mashayna li anna baitaha qaribun min madrasatina. Huwa bainal masjidi wal madrasati. Awajadtunnaha fil baiti? Na'am, wajadnaha. Jalasna indaha sulusa sa'atin wa kharajna min baitiha fis sa'atil khamisati. Ara'aytunal miknasata ya banati? Aw ya banatu? Bahastu anha kasiran wa ma wajadtuha. Ana wada'tuha tahta sulami hadha sabaha. Ya ummi, abis thalajati ma'un baridun, nahnu 'itashun. Abshir fiha ma'un baridun wa 'asiru burtuqalin. Wal'an hayya bina naqra' jama'atan istami'u jayyidan hadhihi al-qira'ah summa karriruha. Dengarkan dan silakan diikuti kembali bacaannya. Istami'u wa karriru. Aina dhahabtum ba'da darsi ya abnai? Silakan. Aina dhahabtum ba'da darsi ya abnai? Zahabna ilal mal'abi. Dhahabna ilal mal'abi. Aquratal qadami la'ibtum am quratas sallati? Aquratal qadami la'ibtum am quratas sallati? La'ibnal yawma quratal qadami. La'ibna al-yawma quratal qadami. La'ibna quratas sallati fil usbu'il madi. La'ibna quratas sallati fil usbu'il madi. Ama zahabtum ilal maktabatil yawma? Ama dhahabtum ilal maktabatil yawma? Bala dhahabna. Bala dhahabna. Maza qara'tum hunaka? Mada qara'tum hunaka? Qara'na as-suhufa. Qara'na as-suhufa. Asami'tumul akhbara minal ida'atil yawma? Asami'tumul akhbara min ida'atil yawma? Minal, dibaca bukan min tapi minal. Asami'tumul akhbara minal ida'atil yawma? Asami'tumul akhbara min ida'atil yawma? Na'am sami'naha. Na'am sami'naha. Min ayyi ida'atin sami'tum? Min ayyi ida'atin sami'tum?
Sami'na min salasi ida'atin. Sami'na min salasi ida'atin. Min ida'atir Riyadi wa ida'atil Qahirati wa ida'atil Landana. Min ida'atir Riyadi wa ida'atil Qahirati wa ida'atil Landana, Landani. Ya. Sami'tu anna Bilalan maridun wa annahu fil mustashfa. Asahihun hada? Sami'tu anna Bilalan maridun wa annahu fil mustashfa. Asahihun hada? Na'am hada sahihun syafahullahu. Na'am hada sahihun syafahullahu. Amin. Amin. Mata dakhala al-mustashfa? Mata dakhala al-mustashfa? Dakhala qabla salasati ayyamin. Dakhala qabla thalathati ayyamin. Aina al-kitabu dzul ghilafil ahmaril ladzi kana fi ghurfati? Aina al-kitabu dzul ghilafil ahmaril ladzi kana fi ghurfati? Saya ulang. Aina al-kitabu dzul ghilafil ahmaril ladzi kana fi ghurfati? Aina al-kitabu dzul ghilafil ahmaril ladzi kana fi ghurfati? Ara'aitumuhu? Ara'aitumuhu? Ana akhadtuhu al-barihata wa qara'tu nisfahu. Ana akhadtuhu al-barihata wa qara'tu nisfahu. Wa aina al-majallatu allati kanat tahta dzakal kitabi? Wa aina al-majallatu allati kanat tahta dzakal kitabi? Ahadihi hiya? Ahadihi hiya? La, al-majallatu dzatul ghilafil asfari. La, al-majallatu dzatul ghilafil asfari. Hiya indi akhadtuha al-yawma. Hiya indi akhadtuha al-yawma. Yarinnul jarasu fayaqumu Marwanu wa yaftahul baba wa tadkhulu akhwatuhu. Yarinul jarasu fayaqumu Marwanu wa yaftahul baba wa tadkhulu akhwatuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, begitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aina dhahabtunna ya banati? Aina dhahabtunna ya banati? Zahabna li ziyaratil mudirati. Dhahabna li ziyaratil mudirati. Amasyaitunna am zahabtunna bis sayyarati? Amasyaitunna am dhahabtunna bis sayyarati? Masyayna li anna baitaha qaribun min madrasatina. Masyayna li anna baitaha qaribun min madrasatina. Sakinah. Huwa bainal masjidi wal madrasati. Wa bainal masjidi wal madrasati. Awajadtunnaha fil baiti? Awajadtunnaha fil baiti? Na'am wajadnaha. Na'am wajadnaha. Jalasna indaha sulusa sa'atin wa kharajna min baitiha fis sa'atil khamisati. Jalasna indaha sulusa sa'atin wa kharajna min baitiha fis sa'atil khamisati. Iya, wa kharajna indaha min baitiha fis sa'atil khamisati. Baik, kita pahami ya percakapan yang berlangsung dalam Masih ada Ustaz, masih ada. Masih ada ya? Masih. Oh ya lupa, masih ada ya. Sahih. Ara'aitunnal miknasata ya banatu? Nah, bahastu anha katsiran wa ma wajadtuha. Ay ana wada'tuha tahta sulami hadha sabaha. Ya ummi afis sallajati ma'un baridun nahnu itashar. Ya ummi afis sallajati ma'un baridun nahnu itashar. Abshir fiha ma'un baridun wa asiru burtuqalin.
Abshir fiha ma'un baridun wa 'asiirul khalid. Nah, ini ya disampaikan Ah Imam ya di grup absyir. Ya, kata absyir. Ada ya kamu di sini. Gembiralah. Yang katanya absyir ya. Bergembiralah. Artinya saya berikan kamu kabar gembira. Masya Allah. Baik, kita pahami ya percakapan ini seperti apa maksudnya. Baik, barakallahu fikum. Kita awali dari perkataan ayah kepada anak laki-lakinya. Aina dhahabtum ba'da darsi ya abnai. Aina dhahabtum. Ma makna aina dhahabtum? Ya, kemana kalian pergi? Perhatikan ya. Aina dhahabtum. Ya, bentuk fiilnya menggunakan kata tum. Tahu ya? Karena lawan bicaranya adalah abnai, wahai anak-anakku. Ini nanti akan kita bahas nih. Pakai tum dan tunna. Tum buat kalian laki-laki, antuna buat kalian perempuan. Kemana kalian pergi setelah pelajaran wahai anak-anakku? Kemudian anak-anaknya menjawab, zahabna. Apa zahabna? Kami pergi. Lihat kami menggunakan nah. Nanti dibahas juga nih di latihan ya. Zahabna ilal mal'abi. Apa ikhwah artinya? Kami pergi ke lapangan. Ilal mal'abi, ke lapangan. Kemudian ayahnya kembali bertanya, aqratal qadami la'ibtu. Nah, ini kaidah kedua yang juga akan dibahas, mengedepankan maf'ul bihnya. Aqratal qadami, qurata kenapa mansub? Tahu gak antum? Karena maf'ul bi, objek. Objek dari siapa? La'ibtum. Lihat, la'ibtum. Ini menunjukkan objek boleh dikedepankan. Kenapa dikedepankan Ustadz? Karena kalimat tanya. Dalam bentuk kalimat tanya, sesuatu yang di belakang dikedepankan. Contoh, saya yang bilang, apakah kamu sakit? A'anta marid? Harusnya begitu ya. Ini dibalik. Amaridun anta, seperti itu. A'anta min Jakarta, dibalik. Tiga apa? Amin Jakarta anta. Asalnya alaibtum korotal kodam, gitu kan? Yang belakangan korotal kodam dikedepankan. Begitu tuh. Nanti akan lebih jelasnya di latihan ya. Maka korotal kodam ini maf'ul bi dan dikedepankan. Aqratal qadami la'ibtum. Apakah sepak bola yang kalian telah mainkan? Am qaratas salati, atau apa? Bola basket. Salah itu artinya keranjang. Ya, salah. Jadi qaratas salah, bola keranjang. Bola keranjang maksudnya ya basket. Ya. Di sini qarata ya mansub karena dia atof. Karena am adalah huruf atof. Ini korota ma'tuf lah boleh dibilangnya ya, lebih tepatnya. Karena am itu huruf atof, makanya dia jadi fathah mengikuti sebelumnya. Artinya apa am? Am apa? Atau. Apakah sepak bola yang kalian mainkan atau bola basket? Kemudian anaknya berkata, la'ibnal yauma kuratal qadami. Apa katanya? Kami telah bermain hari ini. Iya, sepak bola. Kuratal qadam. Qadam itu kaki. La'ibna kuratas salati fil usbu'il madi. Kami bermain bola basket di pekan lalu. Ayahnya bertanya, ama zahabtum ilal maktabatil yauma? Ya, dia pakainya negatif ya bentuk kaannya, karena menekankan. Karena anaknya bilang main kan. Kan ditanya, "Ama zahabtu ila maktabil yauma?" Jadi kan perlukan penegasan nih. Tidakkah kalian pergi ke perusahaan hari ini? Jadi pertanyaannya bukan pertanyaan biasa, paham ya? Karena ditekankan. Ini kayaknya barang ngantuk ini habis makan ini. Masih bisa kan ya? Masih bisa presentasi kan nih? Kalau ya kan coba deh. Masih ya? Serius ini? Jangan sampai nggak masuk malah pelajarannya. Masuk ya? Benar Haris masuk. Sama Imam nih,
Apa lu anu seger. Seger tapi di bawah. Jangan-jangan anak doang ini yang masih melek karena anak ngomong terus ya. Gak apa ya? Lanjut deh, insyaallah. Dikit lagi, masih 5 menit lagi. Sih, 10 menit lagi. Kalau itu minum. Amma ja'atil maktabatil yaum, tidakkah kalian pergi ke perpustakaan hari ini? Apa kata anak-anaknya? Bala zahabna. Dijawab dengan bala karena pertanyaan negatif ya. Iya, kami telah pergi. Mada qara'tum hunaka? Ya, antum terjemahkan. Apa yang kalian? Bukan kamu, kalian. Tum. Apa yang kalian telah baca hunaka di sana? Kemudian anak-anaknya berkata, qara'na suhufa. Suhuf jamak min sahifah. Bukan mushaf mah masahif. Suhuf itu ya lembaran-lembaran. Jamak dari sahifah, maksudnya koran. Iya, sahifah itu koran. Sahifah ada alif maksudnya. Sahifah ada Apa tamar buta? Oh, tamar buta. Sahifatun jamaknya suhuf. Artinya itu lembaran. Koran saya. Iya, koran. Sahifah ini koran. Kalau koran udah nggak ada. Ada masih ada mas. Masih ya. Sahifah jamaknya suhuf. Ya, lembaran suhuf itu. Maka suhuf Ibrahim wa Musa lembaran Ibrahim. Ya. Kami telah membaca apa? Koran-koran di perpustakaan. Kemudian ayahnya kembali bertanya, asami'tumul akhbar. Ini kaidah apa yo? Asami'tumul akhbar. Kaidah iltiqa'us sakinain yang tadi saya sampaikan ya. Jadi singgung semua di sini. Cuma nanti kita bahas satu-satu ya. Asami'tum kan asal sukun nih. Ya, sukun nemu sukun. Jadi apa? Asami'tumul. Ustaz boleh gak tumal gak boleh pilihan ya. Maka nanti jelaskan kaidahnya. Kapan kasroh, kapan fathah, kapan domah. Ya, ini dibaca domah karena sebelumnya domah. Tapi nanti ada yang kasroh, manil, ada minal, ada tumul. Gak boleh dibalik-balik. Tumul, ya minul, ya manul, ya gak boleh juga. Nanti insya Allah dibahas. Semuanya ada tempat-tempatnya. Jadi ini sami'tum jadi apa? Sami'tumul akhbara. Apakah kalian telah mendengar akhbar jamak dari takhobar, berita-berita. Minal ida'atil yaumah, dari siaran pada hari ini, maksudnya siaran radio ya dari hari ini. Apa kata anak-anaknya? Nah, sami'. Nah, iya kami telah mendengarnya. Hanya kembali kemana? Al-akhbar. Bukan iza'ah, tapi akhbar. Karena akhbar ini jamak tidak berakal, dihukumi muannas. Iya kami telah mendengarnya. Maksudnya mendengar berita-berita itu. Kemudian ayahnya kembali bertanya, min ayyi ida'atin sami'tum? Min ayyi ida'atin? Dari siaran mana? Bukan berita akhbar. Iza'ah siaran. Dari siaran mana sami'tum? Kalian mendengarnya. Kemudian anak-anaknya menjawab apa? Sami'na min aina? Sami'na min salasi ida'atin, katanya. Apa? Kami mendengar dari 3 siaran. Jadi ida'ah jamaknya ida'atin. Nah, jadi 3 siaran. Siaran apa aja? Min ida'atir roja, min ida'atir riyad, dari siaran Riyadh, wa ida'atil Qahirah, dari siaran Kairo, wa ida'ati Landana. Mamnu minas sorof, majrurnya dengan fathah. Ya. Dan dari apa? Siaran London. Kemudian ayahnya berkata, sami'tu anna Bilalan maridun. Anna, teman-temannya Ina ya. Apa nih ada sami'tu anna Bilalan maridun? Aku mendengar sesungguhnya Bilal sakit. Jadi memberikan penekanan. Aku dengar sesungguhnya Bilal lagi sakit. Wa annahu bil mustashfa,
dan sesungguhnya dia ini ada rumah sakit. As-sahihun hada, apakah benar ini? Nah itu kan lebih tekan ya dibandingkan ahada sahih. As-sahihun hada ya akhi. Ya, kan kalau beliau penekanan begitu pertanyaan. Ya, masya Allah pada gini-gini. Kata ya, udah habis makan misalnya. Tanggung dikit lagi ya, tanggung dikit lagi baik. Naam hada sahihun syafahullah. Kata anak-anaknya apa? Iya, ini benar, syafahullah. Semoga Allah menyembuhkannya. Hunya kali apa dia? Kalau kamu syafa Allah dan seterusnya. Anaknya kemudian menjawab apa? Amin. Mata dakhala al-mustashfa. Kapan dia masuk rumah sakit? Dakhala qabla salasati ayyamin. Dia masuk sebelum 3 hari. Qabla salasati karena qabla dzaraf. Salahnya kasrah ya. Sebelum 3 hari maksudnya apa? Dia masuk 3 hari yang lalu. Akhirnya berkata, Ainal kitabu dzul ghilafil ahmaril ladzi kana fi ghurfati. Kaidah apa nih di sini? Natman out ada kaidah apa? Kana. Iya, ada juga kaidah zu. Ya setelah zu ada alif lam, betul. Naat ya. Ya, gimana terjemahinnya coba nih? Di mana buku ya? Ada yangnya nih. Karena dia naat. Iya, makanya nanti sampaikan bedanya naat sama bukan, nanti beda penerjemahan. Di mana buku yang mempunyai sampul berwarna merah? Alladzi kana fi ghurfati, yang tadinya, betul. Lampau, yang tadinya dia ada di ruangan saya. Ara'aitumuhu, ini ada wawu apa nih? Wawu isba. Ya, udah kenyang tambah lagi kenyang. Ara'aitumuhu, ya. Apakah kalian melihatnya? Ya, barakallahu fikum. Ya, kemudian kata Yusuf apa? Ana akhadtuhul barihata. Mana ana akhadtuhul barihah? Saya telah mengambilnya. Masya Allah, barakallahu fikum. Antum datang sini lagi pada serius sih, masya Allah. Padahal tadi lagi ngantuk juga kayaknya. Mungkin sampai jam 8 ya, sebenarnya udah selesai dari jam 7 ya. Iya, Diskusi. Udah Iman, barakallahu fikum. Ya. Muntah semua ini. Cepet-cepet nih kayak 3. Iya. Jadi fa'il lagi. Ini bagus. Iya. Ini saya selesaikan gak apa-apa ya? Aku banget ini soalnya kalau diputus ya. Ana akhadtuhu, saya akhadha mengambil, tuhnya saya. Saya telah mengambilnya al-barihata, mana al-barihah? Tadi malam. Maksudnya kemarin malam. Al-barihah wa qara'tu nisfahu, dan aku telah membaca nisfahu, nih namanya adalul kusur, setengahnya. Nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban ya, nisfahu, maka aku membaca setengahnya. Akhirnya bertanya, wa ainal majallatul lati kanat tahta dzakal kitabi, dan di mana majalah allati kanat, pakai kanat karena muannas, yang tadi di bawah meja itu. Lampau ya. Ketemu lagi ya kanat. Tapi perinciannya nanti di latihan ya, insyaallah. Kata Bilal apa? Ahadihi hiya. Apakah ini dia? Kata Yahya, la al-majallatu dzatul ghilafil asfari. Tidak, majalah yang mempunyai sampul berwarna kuning. Ada yangnya, karena naat, nanti disampaikan juga dalam kaidahnya. Kata Marwah, hiya indi, dia bersama saya. Ya indi, dia ada bersama saya. Akhadtuhal yauma, aku telah mengambilnya hari ini. Yarinul jarasu fayaqumu Marwan, bel berdering, fayaqumu Marwan, dan Marwan berdiri.
wa yaftahul baba wa tadkhulu akhwatuhu, dan dia membuka pintu dan masuklah saudara-saudara perempuannya. Wa tadkhulu akhwatuhu. Ini mudhari semua ini. Yarin, yaqum, yaftah, tadkhul, karena sedang membuka. Baik, kemudian anak perempuannya mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, jami, masa semuanya di dalam rumah mengucapkan apa? Waalaikumsalam warahmatullah. Aina bertanya, aina zahabtunna ya banati? Apa nih? Ya, kemana kalian pergi tadi wahai anak-anak perempuanku? Pakai tunna karena perempuan. Zahabna li ziyaratil mudirati. Apa katanya? Kami pergi untuk mengunjungi ya mudirah, itu ibu kepala sekolah. Amasyaituna am zahabtunna bisayyarah? Masyaituna dia kata masya, artinya jalan. Apakah kalian berjalan? Am zahabtunna bisayyarah, atau kalian pergi dengan mobil? Anaknya berkata masyaina, masyaina. Mana masyaina? Kami berjalan. Lianna baitaha, anna teman-temannya Inna mansub sebagai isiman, karena rumahnya qaribun min madrasatina. Apa nih? Dekat dari sekolah kami. Wa huwa bainal masjidi wal madrasati, dia di antara masjid dan sekolah. Awajadtunnaha fil baiti? Wajada, mendapatkan. Tunna, kalian. Apakah kalian mendapatkannya di rumahnya? Na'am wajadnaha. Apa katanya? Iya, kami mendapatinya. Hanya kembali kemana nih? Mudirah. Jalasna indaha. Kami duduk bersamanya. Berapa lama? Sulusa sa'atin. Ini tadi yang disampaikan di muqaddimah. Ya, sepertiga jam. Wa kharajna min baitiha, dan kami keluar dari rumahnya bisa'atil khamisati, pada jam 5. Ara'aitunnal miknasata ya banatu? Apa ara'aitunna? Apakah kalian melihat sapu wahai anak-anakku? Bahastu anha katsiran, bahasa butu'an nanti sampaikan juga ya. Bahastu anha, aku mencarinya. Jadi Anda nggak diterjemahkan karena bahasa butu'an. Kalau antum bilang aku mencari pena, bahastu anil qalam. Saya mencari kitab, bahastu anil kitab. Jadi ada butuh an. Nanti sampaikan juga deh, saya lanjutkan. Ini karena waktunya, saya cepat-cepat dikit. Bahastu anha kasiran, aku mencarinya dari tadi. Kasiran banyak, maksudnya apa? Dari tadi. Wa ma wajadtuha, dan aku tidak mendapatkannya. Su'ad berkata, ana wada'tuha. Katanya apa? Aku yang meletakkannya. Di mana? Tahta sulami. Mana sulam? Tangga. Di bawah tangga hada sabaha, pada pagi ini. Kata Marwan, ya ummi afisalla jadi ma'un baridun nahnu itashun. Wahai ibuku, apakah di kulkas ada air dingin? Nahnu itash, bentuk itash jama dari atsyan, yang bab fa'lan ya. Jamanya fi'al. Kami ini semuanya haus. Kata ibunya apa? Absyir, bergembiralah. Itu absyir. Jadi kalau ada absyir, wah senang kita, gembira. Makanya kalau ada kata absyir ya Ustaz, benar ya, maksudnya gembira Ustaz. Wah, taunya ya diterjemahkan membuat sedih. Itu menyedihkan banget ya. Absyir taunya menyedihkan. Absyir Ustaz, absyir. Ya murojaah ya, insyaallah di rumah absyir Ustaz. Ya, katanya enggak murojaah. Ya absyir, gembiralah. Fiha ma'un baridun, di dalamnya ada air dingin, wa asiru burtuqal. Asir artinya jus. Ya, wa asiru burtuqal, dan jus jeruk. Ya, burtuqal artinya jeruk. Baik ikhwan, lebih jelasnya nanti akan disampaikan ya di pekan depan. Karena ini kita tadi baru membahas muqaddimah, kemudian rehat sejenak dengan makan-makan. Kemudian dilanjutkan tadi dengan mempraktekkan beberapa kaidah yang disampaikan secara umum. Ini baru secara umumnya ya. Contoh-contohnya tadi kita lihat. Nanti perincian ada di dalam setiap soal yang akan kita bahas. Ya, insya Allah kalau ada yang mengetahui perinciannya, ya bertemu saja nanti dalam pembahasan yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga antum terus berikan istiqomah ya, dimudahkan dalam belajar. Semoga
dimudahkan dalam memahaminya juga, dan dimudahkan juga di dalam menguasai bahasa Arab ini, dan semoga semua ilmu yang kita dapati menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, dan semoga Allah mudahkan kita bertemu kembali di pekan depan dan juga mudah-mudahan sehat walafiat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa hadza minni naftatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fil muhadaratil qadimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.